Assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Dapur Duris. Nah, kali ini saya akan bercerita terlebih dahulu. Jadi, sudah lama saya sering mencoba resep donat yang saya dapat dari YouTube ataupun dari teman-teman offline. Nah, tapi belum pernah berhasil, belum pernah menemukan resep yang hasilnya itu lembut. Nah, sekarang saya mendapatkan resep yang kalau teman-teman mengikuti resep saya ini, mulai dari takaran airnya, takaran tepungnya, semuanya benar-benar sesuai dengan resep yang akan saya bagikan nanti. Insya Allah hasilnya akan lembut. Akan lembut, bisa dilihat dari video di sini, dari gambarnya. Jadi sudah terlihat ya, mana donat yang memang beneran lembut sama yang tidak. Nah, jadi resep saya ini insya Allah beneran lembut dan 85% atau bisa dibilang 100% lah kalau sesuai dengan yang saya bagikan, mulai dari caranya ya, akan berhasil. Bisa dikatakan ini anti gagal. Oke, yuk kita ikuti, tonton sampai selesai cara membuatnya. Tapi jangan lupa untuk yang belum mensupport video saya, jadi di subscribe dulu, bisa di like dan juga di share. Terima kasih teman-teman. Yuk kita ikuti video ini sampai selesai ya. Pertama, ragi instan. Kalau tidak mau ditimbang, pakai takaran sendok seperti yang barusan ya, 1 sendok paras, bukan yang penuh. Kalau mau ditimbang, timbang 4 gram saja. Kemudian setengah sendok makan bread improver atau merek apa saja, atau pengempuk roti namanya ya. Kemudian saya tambahkan vanili bubuk, vanili cair juga bisa. Kemudian susu 13 gram atau sekitar 2 sendok makan. Kemudian takar tepung terigu protein tinggi atau protein sedang, pakai 250 gram ya, 250 gram. Kemudian gula sekitar 5 sendok atau kurang lebih 50 gram ya. Langsung tuang semua bahan tadi. Jadi ini caranya langsung sekali tuang. Jadi malah enak, simple. Ya, kemudian tambahkan 1 sendok margarin. Kemudian sejumput garam. Ya. Nah, ini yang paling penting, airnya sama telurnya itu digabung. Biasanya kan orang kalau bikin telurnya dipisah ya, telur dulu baru air. Ini tidak, jadi ini yang bikin anti gagal. Jadi air sama telurnya itu dijadiin satu, ditimbang sampai 140 ml. Ya. Jadi 140 ml. Ini saya telurnya pakai kuningnya saja, tanpa putihnya. Lalu masukkan air sama kuning telur tadi. Lanjut diulen menggunakan mixer atau hand mixer ya. Jadi ini yang menentukan adonannya itu bagus tidaknya kalau diadonnya menggunakan mixer, tidak menggunakan tangan. Kalau menggunakan tangan, selama apapun hasilnya tidak akan sebagus menggunakan mixer. Nah, cara menggunakan hand mixer seperti ini ya. Ditekan, diangkat, ditekan, diangkat. Seperti ini.
Jangan diem aja, kalau diem aja nanti adonannya akan naik gitu. Jadi ikuti terus ini step by stepnya, cara menggunakannya. Ini saya mixer kurang lebih sekitar 15 menit sampai 20 menit. Jadi benar-benar sampai kalis elastis. Ya. Nah, ini bisa kita lihat tidak lengket ya adonannya. Jadi kalau takarannya itu pas, sesuai, meskipun tanpa minyak itu tidak lengket seperti ini. Nah, ini yang benar, adonan yang benar seperti ini. Untuk mengetahui adonan ini sudah kalis elastis atau belum, caranya kita ambil sedikit adonan, ya, lalu kita beberkan. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini tidak bolong dan halus, nah ini tandanya sudah kalis. Nah, ini tidak lengket ya, karena ini adonannya sudah betul takarannya. Meskipun tanpa minyak dia tidak lengket, ke tangan tidak lengket, ke alas tidak lengket. Lalu kita timbang sesuai selera. Ini saya mau bikin donat mini, jadi ukurannya 13 gram. Kalau ukurannya 13 gram, 1 kilonya itu jadi 130 pieces ya. Jadi 130 pieces. Ini ukurannya mini. Kalau di kota ini cocok dijual harga 2.000. Ya, kalau di desa 2.000 takut kemahalan. Kalau mau yang donatnya itu besar seperti yang dijual di pasaran yang udah punya brand, itu biasanya menggunakan ukuran yang 35 gram sampai 40 gram. Ya, kalau mau yang ukuran sedang itu bisa 25 gram. Oke. Setelah dibagi lalu dibulatkan sampai semuanya selesai. Lalu kita tutup menggunakan plastik seperti ini. Kita tunggu sampai dia mengembang 2 kali lipat ya, seperti ini. Ini sudah mengembang 2 kali lipat. Lanjut kita taburi tepung, jadi ini tidak menggunakan minyak agar tidak lengket dan mudah untuk membentuknya. Kalau tidak punya cetakan membentuk donat, pakai cara ini. Jadi ditekan, lalu dikempeskan, lalu di ukurannya bulatnya itu diratakan dengan cara dipipihkan seperti ini. Nah, karena ini donat mini, saya bolongin menggunakan tutup pensil. Ya, saya menggunakan tutup pensil. Jadi terserah mau dibolongin atau tidak dibolongin, terserah ya. Lakukan begini sampai selesai.
Jadi setelah dikempeskan seperti ini, setelah diratakan, ini tidak langsung digoreng, ditunggu dulu, didiamkan dulu sampai dia mengembang lagi. Begitu. Lalu kalau sudah dibuletin, dibentuk seperti ini dan sudah mengembang, baru bisa kita goreng. Atau kalau bikinnya itu banyak, jangan nunggu semuanya selesai dibentuk ya. Bisa nanti kalau sudah yang pertama dibentuk sudah mengembang lagi, itu bisa digoreng dulu. Takut nanti terlalu mengembang hasilnya mengkerut. Ya, jadi hasilnya setelah digoreng mengkerut, tidak gembul begitu. Ya, ini saya goreng dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan cara menggorengnya, isinya jangan terlalu banyak ya, biar dia bisa hasilnya bagus mengembang begitu. Dan agar nanti donatnya itu keluar ringnya atau ada putihnya bagian pinggirnya, itu donatnya sekali balik ya, jangan dibolak-balik. Jadi seperti donat saya ini saya sekali balik. Kalau sudah sekiranya sudah kuning keemasan, baru dibalik. Ini dia hasil donat resep dari saya. Kalau ingin tahu ini beneran lembut atau tidak, bisa dicoba sendiri. Ikutin step by stepnya persis dengan resep yang saya bagikan. Dan boleh dicoba, boleh dibuktikan. Insya Allah ini anti gagal. Ya, sebenarnya resep donat itu sangat banyak ya. Selera mau pakai resep yang mana, dan juga soal lembut tidaknya juga setiap orang kan tidak sama. Menurut saya ini lembut, belum tentu menurut orang lain ini lembut. Tapi insya Allah ini resep yang saya temukan setelah beberapa kali membuat donat yang menurut saya ini beneran lembut. Karena sebenarnya semua resep donat yang saya temuin, kalau pas lagi anget itu semuanya lembut. Tapi nanti kalau udah setengah hari aja, kadang sudah tidak lembut lagi begitu. Kalau ini insya Allah kalau ada di wadah yang tertutup, bisa seperti di kardus ini, itu insya Allah bisa tahan lama lembutnya. Oke, semoga resep yang saya bagikan ini bermanfaat bagi teman-teman. Ini bisa dijual satuan dengan harga 2.000 atau bisa dijual dengan langsung di packing cup seperti ini. Ya, ini bisa diisi 7, bisa dijual 10.000 atau langsung box tadi. Itu bisa dijual 20 sampai 25.000. Terserah teman-teman. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa klik tombol lonceng YouTube saya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Semoga bermanfaat. Bye bye.